Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita dalam ibadah tengah minggu. Saya Pastor Yer, ada Pastor Ari. Shalom. Kami mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Ya, 1 minggu kita tidak berjumpa. Saya harap kita semua tetap dalam kehidupan yang baik, penjagaan Tuhan, sukacita, tahun baru masih meliputi kita semua. Dan kita masih semangat dengan resolusi-resolusi rohani yang telah kita bangun, kita komitmenkan di hadapan Allah. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat kita semua membuka ibadah kita. Silakan Pastor Ari. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Di Rabu pertama di tahun 2024 kami boleh beribadah kembali Tuhan. Ibadah tengah minggu ini Tuhan kiranya memuliakan nama-Mu. Sepanjang tahun ini kiranya menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan, tidak hanya di Hong Kong tetapi juga dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan oleh Roh-Mu kami boleh disatukan dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan segera Tuhan mendengarkan firman-Mu di awal tahun ini Tuhan. Dan juga memuji memuliakan Engkau. Kiranya roh puji-pujian, roh rindu akan Engkau selalu ada dalam kehidupan jemaat untuk menyimak ibadah tengah minggu ini sepanjang tahun ini. Agar kami di tengah-tengah minggu dalam kehidupan kami boleh memuliakan Engkau, boleh dekat dengan Engkau, boleh menerima kemurahan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Saya percaya kita akan mengalami keajaiban Tuhan dalam tahun 2024 ini. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa hebat ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Kita telah melihat perbuatan ajaib Tuhan sepanjang tahun 2023. Dan perbuatan ajaib yang sama yang daripada Tuhan akan kita nikmati. Kita akan melanjutkan pujian kita bersama-sama untuk memasuki perenungan firman Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang akan menolong sepanjang tahun ini. Pertolongan Tuhan akan kita lihat hari demi hari, bulan demi bulan, musim lepas musim. Amin. Karena Dia Tuhan yang sanggup memikat hati kita sehingga mata kita tertuju kepadanya untuk terus percaya dan mengandalkan Dia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban di hidupku. Haleluya.
berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kisah mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bila kita tenang berada di dekatnya, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. haleluya, Haleluya. Pertolongan Oh, kami datangnya haleluya. daripada Tuhan.
Seperti kata Daud ya Tuhan, bayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan datang? Pertolongan kami datang daripada Engkau ya Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu nanti pada tahun ini ya Tuhan, di masa yang akan datang, kami mau melihat pertolongan yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang bergumul terhadap sesuatu. Pertolongan kami datang daripada Engkau. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang Maha Tinggi, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tolong kami Tuhan, tolong seluruh umat-Mu semua dalam nama Yesus. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, yang telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk taburan firman Allah. Berbicaralah di hati kami semua. Biarlah firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur. Hati kami akan siap menerima firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita sudah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah ibadah tengah minggu pertama di tahun 2024. Dan kami masih akan menyinggung-nyinggung tentang tahun baru Pak Jer ya. Iya Pak. Ya, kita sudah mengucapkan selamat tahun baru dan kiranya Tuhan memberkati kita di tahun baru. Nah saudara, kalau tahun baru, biasanya di Desember kita sudah ancang-ancang ya. Kita memikirkan kegagalan kita, keberhasilan kita apa aja di tahun sebelumnya ya. Dan kita sudah pasang ancang-ancang biasanya. Apa yang saya harus lakukan? Apa pembaharuan dalam kehidupan saya? Baik secara fisik, keluarga, hubungan dan sebagainya. Itu namanya biasa apa? Resolusi. Ya kan? Resolusi tahun baru. Karena tahun yang baru. Tapi kalau kita pikir-pikir, memang sih resolusi harus kita lakukan. Dan kebanyakan Pak Jer ya, resolusi itu hanya berhubungan dengan hal-hal fisik. Dan kebanyakan kalau kita tanya, resolusi apa? Saya mau berhenti merokok, saya mau lebih giat dengan hobi saya, dengan belajar saya, lebih kencang lagi untuk ini dan itu. Dan kemudian tentunya untuk kaum wanita kadang-kadang untuk ya saya mau hidup lebih sehat lagi ya kan, mengasuh anak ataupun melayani suami dengan lebih baik lagi, demikian pilihan saya ini berolahraga supaya lebih sehat lagi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang resolusi itu hanya berlangsung sebulan Pak Jer ya. Ya betul ya. Betul. Kadang-kadang tidak bertahan lama. Ya. Kenapa saudara? Kebanyakan ya kalau kita sebagai orang percaya kita berbicara, kadang-kadang kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Ya kan, mengandalkan kekuatan goodwill kita, dan goodwill kita biasanya tidak bertahan lama. Kita perlu God's will yang akan membuat kita bertahan apapun tantangan endurance yang kita harus lakukan. Jadi apakah orang percaya tidak boleh memiliki resolusi? Harus. Banyak resolusi tentunya baik adanya ya. Dunia memiliki resolusi untuk kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik, keluarga yang lebih baik. Tapi bagi orang percaya tidak cukup untuk hanya memiliki resolusi yang baik, tetapi kita harus memiliki resolusi yang benar, tentunya seturut firman dan kehendak Tuhan. Saudara, tahun baru, mari kita, sebenarnya tahun baru hari-harinya sama, permasalahan masih sama, tetapi mari kita jadikan tahun baru sebagai momentum untuk berkomitmen lagi. Ya, berkomitmen, momentum saudara, untuk kita
ya ada sesuatu seperti hal buku sudah buka halaman yang lain, komitmen baru dalam kehidupan rohani kita, juga kehidupan kita di dunia ini dan berhubungan dengan kehidupan kita di dalam dunia sekuler. Tahun baru mengingatkan kita bahwa kita harus mengikuti kalendernya Tuhan. Amin. Ya kan? Kita kadang-kadang membuat kalender setahun tuh banyak kegiatan. Baik Pak Jar ya. Betul Pak. Kita lupa, Tuhan kalendermu apa ya? Timetable-mu apa buat saya ya? Nah, kita harus kembali, saya beri istilah spiritual alignment. Keselarasan spiritual kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Tahun lalu kita boleh melihat ya Pak Jar ya. Kita refleksi. Nah, sekarang kita antisipasi. Dan kemudian ada aksi dalam kehidupan kita ya. Dulu mungkin kita ke kanan ke kiri dalam kehidupan spiritual atau kehidupan rohani kita. Sekarang alignment lagi. Jadi tahun 2000, perpindahan tahun 2024 hari ini momentum kita untuk komitmen untuk kita kembali kepada Tuhan. Ya Pak Jar ya. Amin. Pak Jar, ada apa resolusi Pak Jar tahun 2024 ini? Mungkin ya keluarga dan sebagainya. Resolusi tahun 2024 lebih kepada anak-anak Pak, karena ya orang ayah baru, masih muda, masih belum penuh mengetahui apa ya kemauan anak yang semakin hari berbeda karena pertumbuhan mereka, maka secara pribadi, jiwa, mental juga harus bertumbuh sebagai seorang bapak buat mereka. Ya, betul sekali. Bagi saya sudah berjanji untuk tidak akan marah-marah lagi, ya kan? Untuk ngomong, ya, tegas, disiplin, ya, tapi tidak sampai marah-marah, ya, kepada anak, ya. Tentu mereka melakukan kesalahan, tentu mereka harus dibimbing secara mental, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Tetapi sebagai orang tua, ya, di sini juga momentum kita mengadakan resolusi dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi katakan kita harus kembali kepada firman Tuhan dan pasti akan benar. Tidak hanya baik, tetapi benar dan bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang sangat penting resolusi bagi kehidupan orang percaya. Judul firman Tuhan hari ini adalah resolusi tahun baru yang Kristiani, yang rohani, yang mengikuti Tuhan. Nah, ada beberapa resolusi ya saudara punya, ya saudara bisa menambahkan resolusi apa secara rohani bagi orang percaya. Tapi kali ini kita mengambil dari kitab Kolose pasal 3. Rasul Paulus memberikan nasihat buat kita. Nah, mungkin bagi kita ini akan menjadi resolusi atau keputusan kehidupan kita di tahun 2024 secara benar dan baik. Pak Jar akan membahas beberapa resolusi atau putusan kehidupan kita, komitmen kita untuk tahun 2023 berdasarkan firman Tuhan. Amin. Yang pertama mau kita lihat daripada kitab Kolose dulu. Kita akan mendasarkan poin-poin ini daripada kitab Kolose. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Yang bisa kita lakukan sebagai resolusi rohani tahun baru ini adalah kita perlu memutuskan untuk hidup dengan memikirkan kekekalan. Memikirkan kekekalan. Tadi dikatakan carilah perkara yang di atas. Lalu di ayat 2 pikirkanlah perkara yang di atas. Hal-hal ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup dalam antisipasi dan berorientasi akan kekekalan, akan kerajaan Allah, akan kehendak Tuhan. Kalau kita sepanjang tahun 2023 hidup dengan apa yang kita tahu, apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang menjadi selera kita. Tapi biarlah kita belajar untuk menundukkan di tahun 2024 ini. Di mana Kristus semakin menjadi prioritas kehidupan kita. Saat mengambil keputusan, kita melihat, meng-cross-check. Apakah kekekalan menyetujuinya? Apakah selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kita juga bukan hanya memikirkan perkara-perkara jasmani saja yang seringkali membuat kita khawatir. Kebutuhan yang tidak kunjung habis. Itu terkadang mengalihkan fokus kita, mengalihkan perhatian kita. Kita memang punya kebutuhan, tetapi biarlah pikiran kita tetap memikirkan Kristus yang sanggup mencukupkan itu semua. Kita tetap memiliki iman bahwa Kristus sanggup memberikannya buat kita semua. Kita perlu memutuskan untuk sering berpikir tentang langit baru, bumi baru, kehendak-kehendak Tuhan yang baru, kemenangan atas dosa dan kematian. Ketika setiap air mata akan dihapuskan dan sukacita yang sempurna di hadirat Kristus. Ketika ada tantangan yang harus kita hadapi, kita kembali kepada Tuhan. Meminta ketenangan, meminta damai sejahtera supaya ketika kita melaluinya ada kekuatan Tuhan yang ilahi itu.
Melakukan hal ini akan memperbaharui cara berpikir kita untuk bisa melihat perkara hidup sehari-hari menurut sudut pandang kekekalan Tuhan. Ketika kita memperbaharui pikiran kita untuk memikirkan perkara kekekalan, itu akan membantu kita membedakan apa yang paling penting. Kita bisa melihat prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Dan juga ini akan membantu kita menjadikan pencobaan yang kita alami sehari-hari tampak ringan, terlihat ringan, terasa ringan, dan sesaat dibandingkan dengan kemuliaan besar yang akan datang. Jadi kita tidak akan menjadi terbawa arus oleh kesusahan-kesusahan yang harus kita jalani. Kita tidak menjadi jauh daripada Tuhan karena kita mengusahakannya dengan cara kita sendiri. Biarlah di tahun 2024 ini bukan tentang saya lagi, bukan tentang anak-anak saya, tetapi biarlah tentang Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang rencana Tuhan yang lebih mulia yang manusia bisa pikirkan. Yang kedua, apa sih yang bisa menjadi resolusi kita untuk di tahun yang 2024 ini? Putuskan untuk mematikan dosa. Ayat 5-6 dari pasal yang sama dikatakan seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi jelas diberitahukan kepada jemaat di Kolose pada saat itu untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Jemaat Tuhan jangan pernah lupakan bahwa di dalam pikiran kita, dalam hati kita selalu ada kecamuk antara suara Allah dengan suara iblis, antara rohani dengan duniawi. Kalau kita tidak mematikan atau menutup telinga kita atau menahan setiap nafsu kita, maka dunia itu yang akan terus berusaha. Karena pasti suara duniawi lebih kencang daripada suara Roh Kudus. Suara iblis pasti akan lebih keras daripada suara Tuhan. Maka kita harus dengan rela, dengan sadar untuk semakin mendengarkan Tuhan ketimbang mendengarkan apa yang dunia bisa tawarkan. Putuskan tahun ini untuk mematikan dosa. Tuhan akan ada bersama dengan kita menuntun dan memberikan kekuatan di saat-saat kita menghadapi cobaan dan jeratan si iblis. Tergantung selalu kepada Tuhan, bergantung selalu kepada kuasa Allah untuk setiap dosa yang coba iblis tawarkan, yang coba iblis jerat sehingga kita masuk terperangkap di sana. Mari kita belajar mengenali faktor-faktor, orang-orang, dan situasi-situasi apa yang memicu godaan kita dan potensi yang bisa terjadi adanya dosa. Maka dengan begitu kita bisa memutuskan dalam hati kita untuk menjauhi semua yang membuat kita bisa terpeleset dan masuk kepada dosa itu. Markus 7 ayat 21-22 mengatakan seperti ini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dosalah yang membuat ini semua bisa keluar dari dalam diri kita. Maka dengan begitu kita mematikan dosa dan kembali kepada Tuhan. Keputusan ini akan memuliakan Allah yang telah melampiaskan murkanya kepada Yesus di kayu salib sehingga kita sudah terbebas dari cengkraman dan akibat dosa yang kekal. Jadi syukur kepada Allah, kuasa untuk mematikan dosa ada di dalam diri kita masing-masing. Keputusannya, pilihannya ada di tangan kita semua. Maukah kita mengalahkan kuasa iblis itu dengan kuasa yang telah diberikan Kristus di atas kayu salib buat kita semua. Yang ketiga, kita akan memutuskan untuk mengejar kekudusan Allah. Karena itu, pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 14 dikatakan seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain. Ampunilah seorang yang akan lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di ayat 12 tadi diberitahukan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jemaat Tuhan, kematian Kristus di kayu salib, tubuh dan darah itu membuat kita menjadi kudus, membuat kita menjadi dikasihi.
Maka biarlah kekudusan dan kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita semua, kekudusan dan kasih yang sudah ada di dalam hidup kita, harus kita jagai. Jangan pernah lepaskan itu. Jangan pernah lepaskan dengan menjadi marah kepada orang lain. Jangan melepaskan kekudusan Allah dengan menyimpan dendam. Jangan melepaskan kekudusan yang telah Tuhan berikan itu dengan berbuat dosa, dengan hawa nafsu, perzinahan, dan semua hal yang tadi sudah saya bacakan. Mari kita semua menjaga kekudusan Allah. Bukan hanya mematikan dosa, tetapi kita harus mengejar kekudusannya Allah. Hal ini dimotivasi oleh identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikuduskan. Sebagaimana mematikan dosa adalah hal yang aktif, demikian pula lah sebagai anak-anak yang telah dikuduskan, kita harus menghidupi buah-buah Roh Kudus yang ada melalui pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Kita semua tahu ada banyak buah-buah roh, sekitar 9 buah yang bisa kita lihat dalam kitab Galatia. Biarlah itu semua dapat terjadi, biarlah itu semua dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita. Ibrani 12 dan 14, ayat 14 mengingatkan kita semua, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Sekali lagi, 2024 harus menjadi sebuah keputusan untuk kita semuanya, tidak terkecuali. Kami dan seluruh jemaat Tuhan harus terus mengejar kekudusan Allah. Menjagai pikiran kita, menjagai emosi kita, menjagai hati kita untuk tetap dalam kekudusannya Allah. Yang keempat yang bisa saya sampaikan buat kita semua adalah kita akan memutuskan untuk bersyukur senantiasa. Ayat 15 dari Kolose 3 berkata seperti ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita patut mengucap syukur buat apa yang Allah kerjakan buat kita semuanya. Terkadang kita harus melewati musim-musim kekeringan. Terkadang kita harus melewati musim-musim penuh dengan penyakit seperti COVID. Tetapi biarlah itu semua tidak mengambil rasa syukur dari dalam hati kita. Apapun yang harus kita lewati, apapun yang harus kita jalani, biarlah kita semakin bersyukur kepada Allah. Ketika dalam tahun ini kita putuskan untuk mengejar kekudusan Allah dan menghasilkan buah-buah roh yang bisa memberkati orang lain, biarlah buah dari hidup kita, hidup kudus itu adalah mengalami damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Hidup kita akan selalu di bawah perlindungan firman dan jalan-jalan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kedamaian Kristus secara alami tercurah dalam sikap bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka damai sejahtera yang ilahi itu melingkupi hidup kita. Putuskan untuk bersyukur tahun ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun mendatang. Dan kita mau hidup tetap dalam damai sejahteranya. Kita memutuskan untuk bersyukur tahun ini atas berkat duniawi dan berkat rohani. Karena keduanya berasal dari kebaikan dan kebijaksanaan Tuhan yang tidak ada habisnya. Dan mari putuskan untuk bersyukur tahun ini, karena inilah yang menjadi kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Saya berdoa, resolusi tahun ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, saya akan meneruskan bahwa dalam kehidupan kita harus memiliki resolusi yang bisa kita lakukan. Ya, firman Tuhan di dalam kitab Kolose 1-4 tadi Pak Jer sudah menjelaskan hal-hal yang harus kita putuskan dan kita berkomitmen itu. Saya akan lanjutkan yang nomor 5. Putuskan untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa saudara? Di dalam Kolose 3 ayat 16 tadi mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, firman Allah, firman Kristus. Jadi kita harus putuskan. Rasul Paulus mengatakan, hey, tetap dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain kita membaca firman Tuhan untuk setiap perkataan Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, oke,
tadi Pak Jar sudah jelaskan resolusi, keputusan kita 1 sampai 4, ya kan? Bagaimana kita tahu bahwa kita kurang kudus? Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak di dalam Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Jadi, putuskan membaca dan belajar firman Tuhan akan memungkinkan kita untuk mengetahui bahwa Tuhan, janji Tuhan, bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita saat ini sedang berdosa dan harus kita mencari kekudusan, sehingga kita dalam track yang benar di dalam kehidupan kita. Mazmur 119, 15-16 mengatakan, Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur, karena dia sudah menikmati, mengecap kebaikan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan jalan yang benar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat ke kiri dan ke kanan. Melalui firman Tuhan masih relevan untuk membimbing kehidupan kita sehari-hari. Ya kan, saudara? Mari kita putuskan untuk belajar dan membaca firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, luangkan waktu. Mungkin saudara katakan, oh saya tidak punya waktu, saya sangat sibuk. Saudara cari waktu. Saudara sekalian, ketika saudara mengatakan tidak ada waktu, sebenarnya kita yang tidak mau baca firman Tuhan. Setiap orang diberikan waktu. Nah, saya percaya ketika kita berkomitmen sesibuk apapun dan menjadikan itu suatu kebiasaan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita. Karena firman-Nya adalah firman yang hidup, firman yang menerangi, firman yang merupakan pedoman kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada harapan yang disampaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Mazmur yang sama 119, ayat 104-105 mengatakan, Aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Pengertian. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dunia. Amin. Saudara sekalian, sekalipun value, nilai-nilai dunia baik, tetapi pemazmur mengatakan, aku tidak suka. Aku lebih bersuka akan tita-titamu karena memperoleh pengertian. Dan ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, mari putuskan tahun ini untuk kembali membaca dan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi madu dalam kehidupan saudara. Manis dan indah. Amin, saudara. Nah, nomor 6, saudara. Putuskan untuk menyembah Tuhan melalui pujian. Yes. Nah, haleluya. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 16b mengatakan, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, ayat tadi mengatakan, untuk menyanyi memuji Tuhan dengan kata-kata pujian, nyanyian rohani, nyanyian mazmur, itu adalah perintah, saudara. Perintah untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Ya, banyak alasan kita kembali Pak Jer ya. Oh, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa tahu nada, saya tidak tahu musik, nggak bisa ngikuti musik. Di sini tidak mengatakan kita harus menyanyi seperti penyanyi profesional. Dikatakan bisa menyanyi, bisa bermazmur, bisa juga nyanyian baru. Ya, ketika kita bisa bicara, ada nyanyian baru dalam kehidupan setiap orang percaya. Putuskan untuk menyembah Tuhan dengan nyanyian dan pujian. Cara apapun, saudara bisa. Amin, saudara. Mazmur 98:1 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya percaya 2024 Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Maka saudara harus menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Ya, tidak hanya perbuatan ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepadanya dan tangan kanannya oleh lengannya yang kudus. Haleluya, saudara sekalian. Saudara sudah menerima keselamatan, tidak perlu resolusi tahun baru saudara menyembah Tuhan. Tetapi momentum 2024 kembalikan hidup kita untuk menjadi penyembah kepada Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Ada beberapa makna ketika kita memuji, bermazmur kepada Tuhan. Ya, berarti kita sedang mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan dan junjungan kita, Allah kita, ya, kepada Dia sumber segala kehidupan kita. Menyanyi, memuji Tuhan berarti kita sedang berdoa, berbicara, curhat kepada Tuhan kita. Menyanyi dan memuji Tuhan adalah ungkapan syukur
penyembahan kita, penghormatan kita kepada Tuhan kita. Amin. Putuskan untuk memuji Tuhan. Apapun jenis suara saudara, apapun kemampuan saudara. Nyanyian baru, ucapan syukur. Yang nomor terakhir, putuskan untuk memuliakan Kristus. Nah, saudara, di dalam pasal ketiga ayat ke-17 Kolose ini katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia karena kepada Allah Bapa kita. Di dalam nama Yesus Kristus, berarti ya apapun permasalahan kehidupan kita, ketika kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakui kebesarannya, kita akan memuliakan Tuhan kita. Tidak hanya dalam kehidupan doa pribadi, doa gereja, dalam kehidupan di masyarakat, kita tetap mengucap syukur. Berarti kita sedang memuliakan Tuhan kita di depan umum, memproklamirkan kebesaran Yesus kepada semua orang. Saudara, ini memang susah bagi kita. Ya, kadang-kadang kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam gereja. Ketika di luaran kita tidak lagi. Ya kan? Tapi putuskan untuk memuliakan Kristus dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun saudara berada. Lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya itu. Ya, apapun yang saudara hadapi. Saudara, ini memang susah. Tetapi ada motivasi untuk mengingatkan kita. Di ayat-ayat di awal, ayat 3, ayat 4 mengatakan, sebab kamu telah mati dulu. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kemudian dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari kita putuskan untuk memuliakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Lakukan dalam perkataan, perbuatan, memuliakan Kristus. Mari putuskan itu menjadi komitmen dan resolusi kita tahun ini. Tahun lalu mungkin hanya sebagian, 20% kita memuliakan Kristus. Tahun ini komitmen 100%. Amin. Mungkin Pak Jar ada komitmen baru, resolusi tambahan. Ya, kiranya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Menikmati wahyu-wahyu baru yang daripada Allah, sehingga bisa diajarkan kepada anak-anak dan kepada seluruh jemaat. Amin, amin. Saudara sekalian, ya kita baru masih di awal Januari ya. Ya, dunia membuat resolusi tahun baru. Nah, hari ini umat Tuhan sebagai umat rohani, orang percaya, mari kita buat resolusi sesuai dengan firman Tuhan. Setuju Pak Jar ya? Ya, amin. Sekarang belum telat waktunya. Kita memulai melakukan beberapa resolusi. Mungkin saudara punya resolusi yang lain, misalnya rajin berdoa, rajin bersekutu, tidak meninggalkan ibadah, tidak absen daripada persekutuan Orang Kudus. Itu resolusi juga. Dan tetap berkomitmen untuk itu. Saudara, ya, kita bisa membuat banyak resolusi, tetapi ingat, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, Tuhan akan membimbing kita. Ketika kita punya niat baik, Tuhan lebih lagi ingin menginginkan kita kembali kepada Dia menuruti firman-Nya. Amin, saudara. Resolusi kita bisa banyak, tetapi kekuatan dari Roh Kudus untuk kita melewati itu semuanya. Efesus 4 ayat 1 mengatakan, sebab itu aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus, karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Kita orang percaya oleh darah Kristus menjadi murid Tuhan. Mari kita hidup di dalam itu. Dan saudara akan memenuhi, akan tetap berkomitmen pada resolusi ini. Amin. Saudara ingat, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dicurahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan bimbingan, bantuan Tuhan kita mampu melakukan resolusi ini dengan baik dan benar. Pak Jar boleh tutup dengan doa firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah memberikan kami inspirasi, yang telah memberikan kami pengetahuan yang baru, mengingatkan kami pula, sehingga kami bisa menyusun hal-hal yang baik, resolusi-resolusi rohani dalam hidup kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalaninya dengan setia. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupinya sampai kepada akhir tahun nanti ya Tuhan. Mungkin kami gagal, kami akan bangkit lagi dan kembali kepada resolusi tersebut. Mungkin kami melupakan, terlupakan atau terluput Tuhan. Tapi biarlah kami terus menghidupinya dengan setia.
proses demi proses, demi sebuah pertumbuhan rohani. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Biarlah firman ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kita semua. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang mengalami kebangkitan rohani, pribadi yang bisa semakin mengandalkan Tuhan dan mempercayai Dia pada tahun yang baru ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Yesuslah segalanya dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan dan Raja kita. Dan Dia Tuhan juga yang telah membebaskan, menebuskan, dan menyembuhkan kita semua. Amin. Kita naikkan pujian ini sebelum kita menaikkan syafaat kita semua. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sekali lagi dari awal. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. kita akan berdoa yang pertama buat kebangunan rohani. Hal inilah yang sedang menjadi visi gereja kita untuk sepanjang tahun 2024. Setiap jemaat, setiap pelayanan, setiap kingdom group, semuanya semakin menyala. Semuanya kembali kepada kasih mereka yang semula. Apapun masalah yang selama ini menarik, COVID-19 yang pernah merubah manusia mungkin semakin jauh daripada Tuhan. Namun biarlah ada pemulihan di tahun yang baru ini. Setiap orang semakin giat beribadah. Setiap orang semakin rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Semakin banyak orang rindu untuk mencari wajah Tuhan. Berdoa, belajar firman Tuhan. Sehingga ada kebangunan rohani
dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat pokok doa ini. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Proses kampanye sedang berlangsung untuk kepada pemilihan presiden yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari. Dan di Hong Kong, panitia pemilu sudah membagikan sebagian kertas surat suaranya kepada seluruh warga Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Kita juga berdoa supaya proses semuanya berjalan dengan baik. Baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memilih, Tuhan yang akan mengangkat seorang pemimpin buat kita semuanya. Itulah yang terbaik yang daripada Tuhan. Sehingga semuanya tetap rukun, bersatu, menerima apapun hasil yang sudah terjadi. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan baru nanti yang akan bekerja buat bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa, menyanyikan pujian ini sebelum berdoa. Sekali lagi, Yesus kau segalanya bagiku. Nanti Pastor Ari yang akan memulai pokok doa kita. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami ingin menjadikan Tuhan, Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Engkaulah Raja dalam hidup kami, dan kami akan melihat tangan Raja kami di atas kehidupan setiap pribadi Tuhan. Tangan Tuhan Allah kami di atas setiap gereja Tuhan dimanapun itu berada Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu, kami anak Allah, gerejanya, gereja dimanapun berada adalah milik kerajaan surga. Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami merindukan Tuhan kebangkitan rohani. Tapi buat kami mengerti Tuhan, kebangkitan rohani adalah keinginan-Mu terjadi bagi setiap gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2024 ini Tuhan, kebangkitan rohani, kebangunan rohani, mulai dari pribadi, mulai dari kelompok sel, mulai dari gereja-gereja akan terjadi Tuhan. Tidak hanya di Hong Kong tetapi di Indonesia Tuhan. Khususnya di Hong Kong Tuhan, ICA, Tuhan kami menginginkan, merindukan, mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Kami menantikan Tuhan kebangkitan rohani terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi beberapa tahun terakhir ini Tuhan, biarlah Tuhan hari ini Tuhan, tahun ini Tuhan, setiap orang, setiap jiwa Tuhan kembali kepada kasih-Mu Tuhan. Setiap jiwa dibangkitkan kehidupan rohani mereka, menginginkan, merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi Tuhan, hubungan yang diperbaiki dengan Engkau Tuhan, kembali ke dalam pelukan-Mu Tuhan, kembali kepada Bapa Tuhan. Mungkin banyak di antara kami menjadi anak-anak bungsu yang begitu sombong, membanggakan diri dan lari daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan boleh kembali lagi Tuhan kepada pelukan kasih Allah Bapa, dan kami boleh bersemangat lagi di dalam satu kuasa Allah Bapa, di dalam kasih Kristus, dan di dalam persekutuan di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami akan melihat Tuhan kebangkitan rohani mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berkelompok, dan bersama-sama di dalam setiap ibadah gereja di hari Minggu. Setiap hari Tuhan, ibadah-ibadah Tuhan akan ada kebangkitan rohani, akan ada api Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan. Yang dulu suam-suam buku akan terbakar kembali Tuhan. Yang bergiat pada hari-hari akan semakin bersemangat Tuhan. Yang mereka sudah pergi daripada gereja akan dibawa kembali Tuhan sebagai domba yang hilang, dikembalikan bersama-sama dengan kawan dan domba. Dan kami percaya ada sukacita dalam gereja, dalam domba-domba yang lain, dan juga sukacita di surga terjadi Tuhan. Kami ingin melihat api surgawi turun di atas setiap jemaat gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, dan di ICA khususnya Tuhan. Setiap ibadah, setiap persekutuan, setiap ministry, setiap kegiatan, setiap event sepanjang tahun 2024 Tuhan akan dipenuhi dengan kasih karunia, akan dipenuhi dengan perkenanan, akan dipenuhi dengan kuasa ilahi
yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Mukjizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kesembuhan fisik, kesembuhan mental, kebangkitan rohani akan terjadi. Di dalam nama Tuhan kami akan melihat Tuhan sesuatu yang tidak pernah terjadi atas individu-individu akan kembali kepada Engkau Tuhan. Mereka akan dibakar kembali Tuhan di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, nama Yesus akan dipermuliakan di setiap apapun yang kami lakukan. Nama Yesus akan diperkatakan, diucapkan Tuhan. Setiap kami melakukan, melangkah sesuatu dalam kegiatan apapun Tuhan, kami akan kembali kepada pemujaan kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kehidupan rohani akan dibangkitkan. Kehidupan membaca firman Tuhan, rindu akan firman-Mu, rindu akan hikmat dan kebenaran-Mu akan kembali kepada jemaat Tuhan. Kehidupan doa akan semakin dibangkitkan dan doa bersama, corporate, doa berpribadi. Kami akan menemukan ruang-ruang atas kami dan kami akan tahu bertemu dengan Engkau secara pribadi dan akan mengalami setiap hari kebangkitan rohani. Setiap hari kebangkitan rohani terjadi bagi jemaat Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan semata-mata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, di mana sedang dalam proses pemilihan presiden yang baru ya Tuhan. Kami meminta berkat Tuhan mengalir atas setiap proses yang sedang berlangsung, baik yang di luar negeri maupun yang nanti di dalam negeri ya Tuhan. Sehingga terpilihlah seorang presiden sesuai dengan keputusan Allah. Haleluya. Presiden yang akan diberkati Allah, presiden yang akan dipakai oleh Engkau sendiri ya Tuhan untuk membawa kesejahteraan, kemajuan bangsa kami ya Tuhan. Manusia boleh mereka-reka, manusia boleh punya keinginan, keputusan ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya terjadi tetap kerukunan, kesatuan ya Tuhan di bangsa kami. Apapun yang menjadi preferensi mereka Tuhan terhadap paslon tertentu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahtera, kerukunan, memegang kendali atas segala sesuatunya. Jika ada pihak-pihak yang berusaha untuk membuat kacau, memecah belah bangsa ini, membuat tidak damai, kami patahkan rencana mereka semua. Kami batalkan itu semua dalam nama Yesus. Kami gagalkan semua siasat iblis, strategi iblis untuk membuat negara ini hancur atau terpecah belah Tuhan. Tuhan, berkati bangsa kami. Kami percaya akan terjadi kemajuan buat bangsa kami. Bangsa kami tidak akan menjadi mundur, tapi akan lebih baik dalam nama Yesus. Bukan untuk kepentingan golongan tertentu, partai tertentu, atau kepada kelompok tertentu, tetapi untuk keutuhan bangsa ini semata ya Tuhan, dan kesejahteraan semua masyarakat rakyat yang ada ya Tuhan di dalam nama Yesus. Ini Tuhan yang menjadi doa kami semua. Kami percaya keluarga kami pun akan terjaga di bangsa, di negara kami ya Tuhan. Anak kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, semuanya dilindungi oleh Allah. Sehat, sejahtera, damai, aman ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang mencari sekolah Tuhan yang akan berikan sekolah yang terbaik. Mungkin yang belum mencari rumah Tuhan yang akan berikan juga tempat tinggal buat mereka semua. Cukupkan kebutuhan mereka semua dalam nama Yesus. Dan berikan kami hikmat Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya yang perlu menjadi tanggung jawab kami Tuhan, keluarga di Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah melakukan ibadah tengah minggu kami. Pujian sudah kami naikkan, firman sudah kami dengar, dan syafaat sudah kami naikkan juga bersama-sama dalam hadirat Allah. Kami mau berpisah, melakukan setiap aktivitas kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah beranjak daripada hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saat angkat tangan saudara kita akan menerima berkat Tuhan. Dan dengan tangan terangkat, mari kita juga memberkati orang-orang sekeliling kita. Bapa di surga, kami memberkati Hong Kong Tuhan, tempat tinggal kami, tempat kami mencari nafkah, tempat kami melayani Tuhan, tempat di mana kami bergereja Tuhan. Kami memberkati Indonesia, bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, berkati tempat kerja saudara, kami memberkati tempat kami kerja, atasan kami, majikan kami, tempat kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan turun atas apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan. Tuhan memberkati setiap injakan kaki dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami akan menjadi berkat, tidak hanya bagi tempat di mana kami berada, tapi memberkati orang-orang yang kami temui hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita menerima berkat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan, Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima janji Tuhan, kasih kemurahan, perlindungan surgawi, dan shalom dari surga untuk kita semua, untuk kita berkarya, melayani, bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga kepada Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami, sekarang dan sampai selama